pelajaran kali ini kita akan membahas dinasti Abbasiyah. Apa itu dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti Islam yang paling penting, mulai berkuasa dari abad ke-8 hingga ke abad 13 Masehi. Mereka menggantikan dinasti Umayyah setelah mengalahkan mereka dalam Perang Al-Azab tahun 750 Masehi. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak pembelajaran online ini. Abbasiyah lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang mendahulunya. Pada abad ke-8 Masehi, sebuah gerakan rahasia yang didukung oleh kelompok-kelompok yang merasa tersingkirkan oleh pemerintahan Umayyah mulai berkembang. Gerakan ini didalangi oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, yang kemudian dinamai Abbasiyah. Abbasiyah lahir pada abad pertengahan. Abbasiyah ini mereka bukan hanya pemerintahan, tetapi juga simbol kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdamaian. Cerita kita hari ini akan membawa kita dalam perjalanan yang luar biasa melalui kejayaan Abbasiyah dari asal-usul mereka hingga warisan abadi yang mereka tinggalkan. Abbasiyah lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang mendahulunya. Pada abad ke-8 Masehi, sebuah gerakan rahasia yang didukung oleh kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Umayyah mulai berkembang. Gerakan ini didalangi oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan Abbasiyah memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari non-Arab dan dari golongan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Umayyah. Mereka menjanjikan pemerintahan yang lebih adil dan lebih sesuai dengan prinsip Islam. Pada tahun 747 Masehi, gerakan Abbasiyah mulai bergerak secara terbuka dan melancarkan serangan terhadap pemerintahan Umayyah. Setelah beberapa pertempuran, termasuk Perang Al-Azab tahun 750, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah. Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dengan kekalahan Umayyah, dinasti Abbasiyah mulai membentuk pemerintahan yang baru dengan pusat kekuasaan yang berpindah dari Damaskus ke Kufah, kemudian ke Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Mansur. Baghdad menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Dan masa pemerintahan Abbasiyah dikenal dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, bidang sastra, dan seni. Dan Bani Abbasiyah muncul sebagai kekuatan yang baru yang akan membentuk wajah di dunia Islam yang baru. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, sebuah kota yang dirancang sebagai pusat dunia, Abbasiyah membangun sebuah kekaisaran yang mencapai puncak kekuasaan dan kemakmuran. Kekaisaran ini meliputi wilayah yang luas dari Andalusia di Spanyol hingga ke Samarkand di Asia Tengah. Masa dinasti Abbasiyah, terutama pada abad ke-9 sampai ke-11, terjadi perkembangan besar dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di bawah naungan Abbasiyah, ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi yang memberikan kita algoritma dan angka Arab yang kita gunakan hari ini, dan juga Ibnu Sina, salah satu dokter terkemuka sepanjang masa, muncul dan menciptakan kemajuan yang tak ternilai bagi dunia. Hal ini tentunya tidak lepas dari para dukungan para khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun yang sangat mendukung kegiatan intelektual dan ilmiah. Mereka menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dalam memperkuat dan memperluas kekuasaan dinasti. Antara yang menjadi perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu perpustakaan atau biasa disebut Bait al-Hikmah dan Observatorium Abbasiyah yang menjadi pusat studi dan penelitian. Mereka menerjemahkan dan menyebarkan pengetahuan dari berbagai peradaban, menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad yang merupakan perpustakaan, observatorium, dan pusat penerjemahan. Di sini, para cendekiawan bisa menerjemahkan teks-teks Yunani, Persia,
dan India ke dalam bahasa Arab, sehingga ilmu-ilmu seperti filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-8 hingga ke-13, perdagangan menjadi salah satu pilarnya ekonomi dan kekuatan dinasti. Khalifah-khalifah Abbasiyah mendorong perdagangan dan diplomasi untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka. Beberapa aspeknya yaitu yang pertama, lokasinya strategis. Nah, ibu kota Baghdad ini memiliki lokasi yang sangat strategis di pinggiran Tigris yang membuatnya menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Kota ini menjadi titik temu bagi barang-barang dari Asia Tengah, India, Cina, dan wilayah lain di sepanjang Laut Mediterania. Lalu dengan dibuatnya jaringan perdagangan yang mencakup darat dan laut, mereka mengembangkan sistem irigasi dan jalan-jalan yang memudahkan transportasi barang di barat, sementara armada kapal-kapal mereka menjelajahi Laut Mediterania, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Adapun barang-barang perdagangan pada masa Abbasiyah meliputi berbagai macam barang, mulai dari tekstil, rempah-rempah, logam mulia, perhiasan, kertas, buku, sampai obat-obatan. Spesies dan teknologi juga diperkenalkan dan diedarkan melalui jaringan perdagangan ini. Dinasti Abbasiyah juga memperkenalkan sistem moneter yang kuat dengan penggunaan mata uang emas dan perak yang dikenal sebagai dinar dan dirham. Standarisasi mata uang ini memudahkan transaksi perdagangan dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Selain Baghdad, banyak kota lain di wilayah kekuasaan Abbasiyah juga menjadi pusat-pusat perdagangan penting seperti Basra, Kufah, Damaskus, dan Kairo. Kota-kota ini memiliki pasar-pasar besar dan pelabuhan yang ramai. Untuk mempermudah perdagangan, Abbasiyah melakukan diplomasi dengan berbagai kerajaan dan bangsa, termasuk Bizantium, Persia, India, dan Cina. Mereka menandatangani perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan yang maju pada Abbasiyah menciptakan kelas perdagangan yang kaya dan berpengaruh. Pedagang-pedagang ini seringkali memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan dan berperan penting dalam ekonomi dan politik dinasti. Masyarakat Abbasiyah diwarnai oleh keharmonisan dan keragaman. Mereka menghormati dan mempromosikan pluralisme, memungkinkan berbagai agama dan budaya hidup berdampingan dalam kedamaian. Dinasti Abbasiyah mulai mengalami kehancuran karena beberapa faktor yang terus menumpuk. Yang pertama, faktor perpecahan wilayah. Pembagian wilayah di dalam Daulah Abbasiyah mengurangi kekuatan sentral dan memperlemah otoritas khalifah. Munculnya dinasti-dinasti lokal seperti dinasti Buyid di Persia dan dinasti Hamdani di Timur Tengah mengakibatkan pemisahan wilayah dan pengambil alihan kekuasaan oleh penguasa-penguasa regional. Lalu dilanjutkan adanya pertikaian internal. Pertikaian internal membuat Daulah Abbasiyah tidak dapat merespon efektif terhadap ancaman asing. Hal ini tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi invasi dari luar, seperti invasi bangsa Turki, dan yang paling fatal adalah invasi Mongol. Yang ketiga, ada pembakaran dan penghancuran perpustakaan. Pembakaran dan penghancuran perpustakaan dan pusat-pusat keilmuan di Baghdad merupakan kerugian yang sangat besar bagi warisan budaya dan ilmiah dunia Islam. Banyak karya sastra, karya ilmiah, dan filosofis yang hilang. Lalu ada kekuatan regional. Pertumbuhan kekuatan regional seringkali menghasilkan pertikaian antar bangsa dan konflik internal. Perang saudara dan konflik politik di antara dinasti-dinasti lokal menciptakan ketidakstabilan, merugikan otoritas khalifah, dan memudahkan invasi atau intervensi asing. Lalu invasi Mongol pada tahun
1258 Masehi, membunuh Khalifah Abbasiyah terakhir, yaitu Mu'tasim, dan membawa kejatuhan Kekhalifan Abbasiyah. Dengan kombinasi faktor tersebut, dinasti Abbasiyah menghadapi tantangan yang sangat berat dan akhirnya runtuh. Hancurnya dinasti Abbasiyah tidak hanya menciptakan perebutan kekuasaan di dunia Islam, tetapi membuka jalan bagi perkembangan dinasti baru dan periode sejarah baru dalam peradaban Islam. Meskipun dinasti Abbasiyah telah lenyap, warisan mereka tetap abadi. Mereka meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam sejarah dunia, dengan kontribusi yang tak ternilai bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdamaian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.